Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته رضي الله عنهم ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillahi rahmakumullah. Apa kabar semuanya? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat lahiriah maupun batiniah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta tidak kurang satu nikmat apapun untuk disyukuri insyaallah. Baik, mari kita mulai pembahasan pagi ini insyaallah. Kali ini kita akan bahas tempat setan di dalam tubuh manusia di mana saja. Dalam keumuman hadis bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam, bahwa sesungguhnya setan mengalir atau menggoda dalam tubuh anak Adam ini di aliran darah. Jadi mereka tinggal di dalam darah. Mereka mengalir kemanapun, dipompa oleh jantung, wallahu alam, masuk ke dalam otak, maka mempengaruhi otak kita dan menimbulkan rasa sakit. Sementara sakit itu tidak ada secara hakikatnya. Dan ketika peralatan medis secara fisik atau misalkan zahiriyah mendeteksi, itu tidak terdeteksi, sedangkan rasa sakit itu ada. Maka inilah talbis yang mereka lancarkan untuk menggoda, bahkan untuk menjerumuskan hamba-hamba Allah yang soleh, yang tetap di jalan yang lurus, sehingga hakikat sihir ini memang tidak ada. Hakikatnya ada, tapi memang secara medis memang dideteksi tidak ada. Nah, itu seperti itu. Dan dalam riwayat yang lain, inna syaitana yablughu min ibni Adam mablughul dam, bahwa sungguh setan merasuk ke dalam tubuh keturunan Adam seperti aliran darahnya. Ini dua-duanya hadis sahih. Jadi dua hadis ini menunjukkan bahwa mereka memang mengalir di dalam darah. Sehingga kalau misalkan kita temukan orang-orang yang gangguan di kepalanya seperti hilang ingatan atau khumul, stres, atau majnun atau junun, gila, atau misalkan hilang ingatannya, atau kadang-kadang normal, kadang-kadang tidak normal, artian kadang-kadang gila, kadang-kadang sadar, setengah gila gitu. Bahkan yang sering kesurupan atau vertigo atau misalkan penyakit-penyakit yang sumbernya dari kepala, maka biasanya kita terapi dengan bekam terlebih dahulu. Gunakan zaitun yang telah kita ruqyah, kemudian bekam dengan membacakan ayat kursi di Ummul Mughith, diambil darah dari ubun-ubun sampai keluar, dan inilah biasanya orang yang gila, yang hilang ingatan, yang misalkan jununnya ini memang junun bukan karena benturan benda keras, ini misalkan terkena gangguan sihir, ini dengan mudah kita atasi. Maka terapi untuk orang-orang yang gila, karena misalkan dia mempelajari suatu ilmu kemudian mengamalkannya dengan amalan-amalan yang di luar sunnah, anggaplah itu bid'ah, atau misalkan dengan ritual-ritual tertentu atau wirid tertentu ribuan sehingga masuk jin ke dalam tubuhnya dan dibuat gila, hilang ingatannya, maka cara paling tepat adalah ambil darah di ubun-ubun, ambil darah di Ummul Mughith, karena dia bersarang di kepala dan mengendalikan pikiran serta kesadaran. Diambil di sana sambil kita bacakan ayat ruqyah atau ayat kursi minimal. Nah, biasanya kalau misalkan gilanya ini karena memang ada gangguan, bukan karena gila secara jasmaniah,
Ini pasien akan meronta dan akan menolak untuk dibekam di Ummul Bukit, di ubun-ubun ini. Dia akan menolak dengan frontal. Tapi kalau misalkan dia gangguannya gangguan karena gilanya ini karena genetis, atau misalkan karena benturan benda keras, atau karena kecelakaan di bagian kepala sehingga menyebabkan organ otak ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, biasanya biasa-biasa saja ketika dibekam di atas kepala. Dan ini bagian daripada sunnah dibekam ini. Maka mari kita hidupkan sunnah baginda Nabi ini. Dan ambil darah di Ummul Mughis terutama. Kemudian di pelipis juga diambil darah di sana untuk gangguan-gangguan yang sifatnya ingatan, seperti gila atau misalkan yang berhubungan dengan akal, gila, stres dan lain sebagainya. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu an pernah berkata bahwa setan bertengger pada hati setiap manusia. Apabila dia lupa dan lalai, setan akan menggodanya. Dan apabila dia berzikir kepada Allah, setan akan bersembunyi. Sebagaimana dikuatkan oleh hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ala inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salaha sa'il jasad kulluh wa idza salahat salaha jasad kulluh ala wahya qalbu. Ada, ingatlah, inna fil jasadi mudghah, dalam jasad manusia ini ada mudghah, segumpal darah. Fa idza salahat salaha sa'il jasad kulluh, maka ketika baik gumpalan daging ini, maka baik semuanya, semua jasad. Wa idza fasada jasad kulluh, maka bila buruk segumpal darah ini, maka buruk semua jasad kulluh, semua jasadnya. Ada, ingatlah, wahya al-qalbu, segumpal darah tersebut adalah al-qalbu, hati. Maka dalam tubuh manusia ini ada ada segumpal darah. Bila misalkan segumpal darah ini baik, maka baik semua anggota tubuhnya, dan bila buruk, maka buruk semua anggota tubuhnya. Dan dia adalah hati. Hati ini adalah panglima, dan organ tubuh yang lainnya adalah tentaranya, bala tentaranya. Ketika hati ini dikendalikan oleh mereka, syaitan, karena jarang dibangkitkan atau dihidupkan dengan siraman agama seperti zikrullah, seperti qiyamul lail, seperti tadabburul Quran dan lain sebagainya, maka dia dengan mudah dikuasai oleh syaitan. Dan ketika syaitan sudah menguasai hati, maka semua gerak-geriknya adalah gerak-gerik syaitaniyah. Tingkah lakunya, ucapannya, tatapannya, dan apapun yang dilakukan adalah perintah daripada sang hati ini. Apa yang ditetapnya, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, dan lain sebagainya. Maka jaga hati ini, jangan sampai mereka dikuasai oleh mereka, jangan sampai hati ini dikuasai oleh mereka. Maka ketika seseorang merasakan sakit yang tidak kunjung sembuh, itu adalah bagian daripada efek karena lemahnya hati pertama, bisa jadi. Dan memang sumber daripada segala penyakit adalah ada yang menyebutkan dari pikirannya, karena pikirannya ini bersumber di kepala mungkin. Nah, dia dari hati rasa ini yang mengendalikan. Jadi hati menyuruh otak untuk mengendalikan organ, jadi wazir atau menterinya. Jadi ketika hati ini rajanya dan otak adalah menterinya, dan pelaksananya adalah organ-organ tubuh yang lain. Tidak ada keterkaitan antara kepala, hati dengan seluruh organ, dan panglimanya adalah hati ini. Ini banyak dijelaskan oleh para ulama, terutama Imam Al-Ghazali juga menjelaskan tentang hati ini. Ibnu Qayyim juga rahimahullah ta'ala juga menjelaskan tentang bab hati ini. Maka kenali hati kita dan juga kuasai hati kita, jangan sampai dia dipengaruhi atau dikuasai oleh syaitan. Jadi kalau diibaratkan, hati ini ibarat suatu lapangan, suatu ruangan. Ya, kalau kita misalkan isi dengan perbanyak mengingat Allah, dengan
perbanyak salat sunnah misalkan, perbanyak baca Quran dengan tadabburnya, sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa la qira'ata illa bitadabburi, tidak termasuk membaca Al-Quran illa bitadabburi, kecuali dengan tadabbur, dengan mendalami ayat per ayatnya dan merenungkan isi kandungan ayat per ayatnya, sehingga bertambah iman dan selalu mengingat Allah. Itu intinya, dan dzikr di sana. Semakin kita ingat pada Allah, hati ini semakin kita kuasai dan kita bertindak sebagaimana layaknya manusia yang sempurna. Dan kalau misalkan hati ini tidak kita sirami sebagaimana jasad yang kita berikan makanan dan asupan serta nutrisi, maka hati ini pun akan lemah, akan rapuh, dan akan bentengnya ini tidak akan sekuat yang kita inginkan. Dia akan mudah terpengaruh oleh pengaruh luar. Sebagaimana misalkan contoh kerasukan. Ini orang kadang-kadang ada berkepribadian ganda, kadang-kadang marah, kadang-kadang dia orang berubah baik dan lain sebagainya. Nah, kenapa sampai seperti itu? Kuatkan hati. Dan saran kita kepada pasien-pasien kita biasanya sebelum kita lakukan proses ruqyah, kita bongkar dulu benteng-benteng hatinya, paradigma-paradigmanya. Juga pemahaman-pemahaman yang batil dalam hatinya, seperti misalkan masih percaya kepada jimat, masih percaya pada selain Allah ada kekuatan lain dan lain sebagainya. Maka perbaiki dulu hatinya, rehab dulu hatinya. Setelah hatinya baik, maka kita akan dengan mudah meruqyahnya. Maka restorasi hati ini sangat sangat penting kita tanamkan kepada pasien-pasien kita, mereka agar berubah dengan cara mereka sendiri, dengan ikhtiar mereka sendiri. Kita peruqyah hanya menyarankan dan hanya memberitahukan. Maka ketika kita datangi pasien atau siapapun yang kita hendak tolong dan dengan keluhan penyakit apapun dia, mau dia penyakitnya sifatnya jasmaniyah maupun dia rohaniyah, nah tetap, bahkan suri tauladan kita baginda Nabi SAW pun sakit hanya 3 kali seumur hidup. Nah, maka kita umatnya pun bertanya-tanya kenapa kita bisa sakit. Nah, sakit ini datang dari mana? Apakah dari rasa di hati? Apakah mungkin sifatnya jasmaniyah? Apakah rohaniyah, medis atau non medis, atau psikosomatis dan lain sebagainya? Nah, semuanya itu kita hancurkan dengan Al-Qur'anul Karim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Dan telah kami turunkan dalam Al-Qur'an itu ada syifaa'un wa rahmah, ada syifa penyembuh, rahmah dan kasih sayang dari Allah. Lil mu'minina, untuk orang-orang yang beriman, yang percaya. Wala yazidu dhalimina illa khasara, dan tidak akan bertambah Al-Quran ini untuk orang-orang yang zalim yang tidak percaya pada kandungan Al-Quran ini illa khasara, kecuali kerugian. Bahkan kalau Quran ini ditibakan kepada gunung akan hancur. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabal, kalau saja anzalna, kami turunkan Al-Quran, hadzal Quran ini ala jabal, kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka kamu akan melihat gunung ini akan meledak, akan hancur, khashi'an mutasaddian min khasyatillah, karena saking takutnya maka gunung ini akan hancur. Bagaimana dengan penyakit sekeras kanker, sekeras tumor ganas, atau sekeras jantung, mungkin koroner dan lain sebagainya, maupun jasmaniyah maupun rohaniyah, maka kembalikan kepada Allah pemilik jasad ini, dan Allah telah menawarkan kesembuhan dari Al-Quran ini. Maka tidak ada jalan lain, 2 kemungkinan. Ketika kita divonis oleh tenaga medis kita ini terkena kanker misalkan, atau apapun itu stadiumnya, stadium akhir misalkan, hanya tinggal tunggu mati saja, maka kembalikan kepada Allah jasad ini. Kembalikan caranya kepada Allah. Ikhtiar tetap terus, sehingga kita mati dalam keadaan berikhtiar, karena perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bacakan Al-Quran banyak-banyak dengan niat ruqyah. Bacakan Al-Quran sambil usapkan di area yang sakit dengan niat ruqyah. Bacakan. Maka setiap ayat, setiap huruf ini mengandung berkah yang mana janji Allah Subhanahu wa taala tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah.
Ada syifa di dalam Al-Quran ini, bacakan terus-menerus. Itu jalan terakhir. Dan kalau misalkan ajal kita sudah dekat dan memang dengan penyakit ini ajal kita sampai, maka kita sudah melaksanakan apa yang Allah tawarkan dari kesembuhan Al-Quran ini. Nah, maka jaga hati kita, jangan sampai hati kita kosong. Jiwa yang kosong atau hati yang kosong menyebabkan jiwa yang rapuh. Jiwa yang rapuh ini akan mudah dirasuki dan dimasuki oleh syaitan. Ketika seorang jauh daripada Allah SWT, maka hati kosong dan dimasuki oleh syaitan, dan yang terjadi adalah sifat-sifat syaitaniyah. Dia tidak mengukur mana dosa, mana haram, mana halal, mana syubhat, semuanya dirangkul, semuanya dimakan. Na'udzubillah. Dan perhatikan asupan makanan. Apa yang kita makan adalah bahan bakarnya. Nah, sebuah motor, sebuah kendaraan, kalau kita isi bensin pasti bisa jalan. Misalkan kalau kendaraan tersebut berbahan bakar bensin. Tapi kalau kita campur bensin ini dengan air, maka akan terjadi masalah. Apalagi kita ganti bensinnya secara total dengan air semua, maka kendaraan tersebut tidak akan jalan sama sekali. Bahkan menyebabkan kerusakan kepada mesin. Wallahu a'lam. Ini pun manusia seperti itu. Asupan makanan ruhani dan jasmani tentu berbeda. Makanan jasmani itu makanan yang halal dan thayyib. Halal dan thayyib. Kenapa halal dan thayyib? Enggak halal saja. Di sana ada halal dengan caranya, dan thayyib dan baik. Tanah yang kita punya itu halal, tapi dia tidak thayyib untuk dimakan. Masa kita makan tanah? Nah, apa yang ditumbuhkan oleh tanah, nah itu yang kita makan. Biji-bijian, misalkan daun-daunan, bisa juga buahnya, nah, kita makan dengan niat untuk bahan bakar atau bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun rohani. Makan rohani apa saja? Makan rohani ini dikuatkan, atau nutrisi rohani ini pertama dengan sholat. Kalau kita ibaratkan sholat ini makanan, maka sholatnya yang paling utama. Sholat ini paling utama karena dia awal, atau misalkan apa dasar. Kalau diibaratkan dia nasinya gitu, pokoknya. Kalau tidak ada nasi, mungkin perut akan perih yang tidak biasa makan nasi, yang terbiasa makan nasi. Maka utamakan. Kemudian apalagi baca Quran, dia akan jadi makanan hati yang sangat lezat untuk rohani, untuk jiwa. Kemudian qiyamul lail, bangun malam, dan zikrullah, perbanyak berpuasa. Juga jangan salah bergaul dengan orang-orang, terutama orang-orang yang banyak mencuri waktu kita. Jadi sholat, termasuk di sana ada qiyamul lail, sholat wajib berjamaah, dan caranya pun sebagaimana cara dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Juga baca Quran, banyak-banyak baca Quran. Kemudian zikrullah, perbanyak zikir kepada Allah, terutama istighfar, bahkan salawat juga. Dan kosongkan perut, jangan terlalu banyak makan, dan pilih teman bergaul, jangan salah bergaul, karena iman ini perlu dijaga. Jangan sampai kita tercuri iman kita atau waktu berharga kita untuk bermunajat kepada Allah, untuk mengingat Allah dengan bergaul dengan teman-teman yang buruk. Nah, seperti itu. Ketika hati sudah baik, ketika ruhani sudah stabil, maka jasmani akan mengikuti. Bahkan kalau kita lihat sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka sepertinya kurang makan, sepertinya hidup seadanya, tidur dimanapun, bahkan di bawah padang pasir, di pelepah kurma. Tapi keadaan ruhani mereka baik, sehingga tidak ada pengaruh syaitan ke dalam tubuhnya, tidak ada rasa sakit kepada mereka, tidak ada yang penyakit seperti zaman sekarang, ada corona, ada penyakit penyempitan pembuluh darah, ada stroke, ada lain sebagainya. Padahal kalau kita bandingkan hidup mereka dengan hidup kita, cara mereka hidup dengan cara kita hidup berbeda jauh. Kita tidur di atas kasur yang tebal dan empuk,
serta nyaman, mungkin dengan ruangan yang sangat nyaman, jauh dari nyamuk. Makan di rumah kita mungkin sangat bersih, tapi mereka tidur seadanya, bahkan langsung di tenda-tenda. Ada yang tidur di rumah-rumah mereka yang jauh dari kata nyaman, mungkin nyamuk-nyamuk dan segala macam berkeliaran, tapi mereka jauh lebih sehat daripada kita, jauh lebih bahagia daripada kita. Kenapa? Karena hati mereka dalam kondisi stabil dan normal. Berbeda dengan kita. Kita lebih mengutamakan jasmaniah daripada rohaniah. Kita rawat jasmani kita dengan perawatan yang terbaik, bahkan kita asupi mereka dengan makanan yang terbaik, tapi kita lupa rohani kita beri makanan. Maka penyakit-penyakit yang sifatnya ruhaniah dan kemudian terasa ke jasmaniah ini sangat berpengaruh. Maka kembali tadi, jagalah hati. Ala inna fil jasadil mudghah. Ingatlah, ada dalam tubuh manusia adalah segumpal darah, kata Nabi, kata dia. Fa idza salahat salahat jasad kulluh. Bila segumpal darah ini baik, maka baik semua anggota tubuh. Wa idza fasadat fasada jasad kulluh, maka bila buruk segumpal darah ini, maka buruk semuanya yang anggota tubuh ini. Ala wahya qalbu. Ingatlah, segumpal darah tersebut adalah hati, kata Nabi. Maka jagalah hati ini. Jaga hati, hidupkan dia terus, dan dia terus secara otomatis gangguan-gangguan yang sifatnya sihir, setan, kesurupan, lemahnya hati, bahkan jin keturunan dan lain sebagainya, dia akan mudah teratasi kalau hati dalam keadaan baik. Tapi kalau misalkan hati masih menyimpan dendam, masih menyimpan rasa sakit hati, masih menyimpan hasud dan lain sebagainya, inilah kotoran-kotoran hati, kita akan kesulitan untuk meruqyah mereka. Maka betulkan dulu hatinya, rehab dulu hatinya sebelum kita ruqyah. Jadi intinya perbaiki dulu hatinya agar dia sembuhnya secara menyeluruh. Jadi tidak hanya memberikan sensasi kesembuhan, dan itu masing-masing cara mungkin. Dan kita tidak bersuuzon terhadap sebagian praktisi ruqyah yang memang membuka klinik dan kemudian datang pasien kepadanya tanpa menanyakan dulu apa yang dikeluhkan, atau misalkan apa yang dikeluhkan tanpa menggali masalah yang sebenarnya. Ya, biasanya kalau misalkan di ruqyah, langsung di ruqyah, setelah ruqyah muntah-muntah di tempat, dan kemudian pulang dia merasakan sensasi kesembuhan, yang tadinya berat kepala jadi ringan, yang tadinya sakit di punggung jadi berkurang, dan lain sebagainya. Ya, seperti sehat kembali. Kemudian beberapa hari dan beberapa minggu ke depan, sakit itu datang lagi dan datang lagi ke tempat ruqyah yang sama. Di ruqyah lagi, muntah-muntah lagi, sendawa lagi, dan lain sebagainya, dan sehat lagi, dan pulang lagi, ya seperti itu, tanpa digali apa masalahnya kok bisa sakit lagi. Nah, maka konsep yang ditawarkan oleh kita di sini yang biasa kita tanamkan adalah restorasi jiwa, rehab hati. Misalkan di rehab hatinya, dirubah cara pandangnya sehingga dia tidak mengalami gangguan yang sama ketika kita ruqyah di masa depan. Nah, kalau misalnya dia sakit lagi, bahkan kebanyakan yang kita ruqyah ujung-ujungnya jadi peruqyah. Dia bisa meruqyah diri sendiri, meruqyah keluarganya, anaknya, orang tuanya, rekan-rekan dan sahabatnya dengan ilmu yang kita ajarkan kepada mereka. Jadi tidak ada fitnah untuk meminta diruqyah, katanya diharamkan dan lain sebagainya. Kita ajarkan kepada mereka cara meruqyah, namun terlebih dahulu kita restorasi dulu jiwanya, rubah dulu hatinya, diperbaiki dulu hatinya, cara pandang tentang kehidupan, cara keyakinan-keyakinannya, terutama akidahnya. Dan guru-guru kami pernah berkata bahwa jika kamu meruqyah berulang kali tidak sembuh-sembuh si pasien ini, maka setidaknya kita telah menyembuhkan akidah dan pemahamannya. Kalau akidah ini sudah sembuh, mau sakit apapun itu tidak akan jadi masalah, karena pangkal dan ujung dari rasa sakit adalah kematian. Dan kematian ini sesuatu hal yang memang harus dilalui dan biasa untuk mereka para mujahid fisabilillah, yang hatinya teguh, yang hatinya memang benar-benar sudah berkepada kepada Allah Subhanahu wa taala, akidahnya sudah lurus. Dan untuk apa hidup berlama-lama di dunia ini kalau misalkan sudah waktunya surga menunggu kita di akhirat nanti.
Bidadari-bidadari menunggu kita di akhirat nanti. Gedung-gedung mewah dan segala macam kenikmatannya menunggu kita di akhirat nanti. Dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla adalah pertemuan yang sangat mulia dan yang dinantikan oleh para mujahid fisabilillah. Dan ketika hati ini memang sudah teguh, maka itulah yang dinantikan. Apalah arti semua dunia ini dibandingkan dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki hati kita, perbaiki hati pasien terlebih dahulu sebelum kita lakukan ruqyah. Agar kita ruqyah cukup sekali dan kemudian mereka bertemu dengan kita di lain waktu dalam keadaan mereka sudah sehat walafiat dan menjadi peruqyah. Karena asbab ruqyah yang pernah kita lakukan dan kita ajarkan kepada mereka. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah antum semuanya dalam berdakwah lillahi ta'ala ila idillah wa li kalimatillah. Mari terus sebarkan amalan sunnah ini, yaitu Tibun Nabawi dengan ruqyah syariah ini. Perbaiki akidah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah mulai tercampur dengan kesyirikan dan kesesatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan langkah kaki antum semuanya. Barakallahu fikum. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.